Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Eka. Ya, baik. Pada kesempatan ini kita akan melakukan kegiatan coaching, ya. Uh, Namun sebelumnya perkenalkan, hari ini saya sendiri Eka Nuryanti bertugas sebagai supervisor, kemudian Pak Taufikur Rahman hari ini bertugas sebagai coach, ya, dan Pak Amiruddin sebagai coachee gitu. Baik, kita langsung ke Pak Taufik ya, yang berperan sebagai coach hari ini. Gimana kabarnya nih hari ini Pak Taufik? Baik, Bu. Luar biasa kembali bersilaturahmi kita ini pada sore hari ini. Bagaimana perasaannya untuk hari ini? Alhamdulillah, baik. Senang bertemu dengan Ibu hari ini. Iya, makasih. Saya juga senang bertemu dengan Pak Taufik ya. Uh, Hari ini untuk peran Bapak sebagai coach ya, saya ingin bisa nggak dijabarkan nih kompetensi coaching apa saja nih yang ingin dikembangkan oleh Bapak? Baik, terima kasih Bu Eka. Yang Ya, pertama, di sini kami akan menggunakan percakapan dengan menggunakan alur cerita yang pertama. iya. Kemudian kompetensi yang ingin dituju di sini adalah yang pertama kehadiran penuh. Kehadiran penuh seorang coaching, seorang coach. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan secara aktif. Kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching nantinya. Dari tiga kompetensi inti ini, yang mana sih yang ingin dikembangkan lebih spesifik lagi, Pak? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik di sini adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang Mhm. memberikan motivasi kepada coaching nantinya. Indikator apa nih kira-kira yang ingin dicapai dari tujuan pengembangan atau dari coach, kegiatan coaching ini? Baik, terima kasih. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, di kompetensi akhir yang saya sebutkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan indikatornya adalah menggali informasi, memperdalam pemahaman, dan membantu si coaching ini menemukan solusi atau dari refleksi-refleksi yang dilakukannya nanti gitu. Oh iya, baik Pak. Silakan Pak Taufik untuk bisa melakukan kegiatan coaching ini bersama Pak Amiruddin. Dipersilakan ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum Pak Taufik. Sama. Waalaikumsalam, Pak Amir. Aduh, Aduh, bagaimana kabarnya nih, Pak? alhamdulillah. Gimana kabar di Bima ini? Alhamdulillah baik juga nih, Pak. Di Iya, Kempo luar biasa. Mungkin sehat-sehat. Sudah hujan di situ, Pak. aduh, bukan hujan lagi nih, sudah deras hujannya Pak Taufik. Di sini masih panas, Pak. Sebelumnya, saya mohon maaf ini Pak Taufik, mungkin mengganggu waktu Pak Taufik dengan keluarga. Malam-malam begini kan kita ngumpul dengan keluarga ini. Tidak apa-apa nih Pak Taufik, saya ganggu waktunya barang 15 menit lah ke depannya Pak Taufik. Ya, ya Pak, ya Pak. Nggak apa-apa, Pak. Senang-senang sekali dengan bertemu dengan Bapak pada kesempatan ini, Pak. Ini kalau boleh tahu kehadiran Pak Amir, Ya, kelihatannya Pak Amir sedikit apa ya, gundah galau hari ini saya lihat ini, Pak. Tidak seperti biasanya gitu. Eh, Kayaknya ini rupa-rupanya ada hal penting yang ingin dibicarakan pada malam hari ini, Pak Amir ya. Kalau boleh tahu masalah apa ini yang ingin Bapak sampaikan, Pak Amir? ya, terima kasih Pak Taufik. Gini Pak Taufik, jujur akhir-akhir ini ada beberapa hal. Satu hal lah yang membuat saya stres dan tidak nyaman di sekolah, Pak Taufik. Kebetulan saya kan sebagai pimpinan sekolah, kepala sekolah. Ada satu hal yang membuat saya tidak nyaman di sekolah dan hampir putus asa juga sih menghadapinya, itu masalah
bullying di sekolah saya, Pak Taufik. Walaupun tidak begitu marah, tapi tetap saja ada setiap hari satu dua kasus yang dilaporkan, yang masuk ke ruangan saya lapor ini itu. Ya, hal itu sih yang membuat saya tidak nyaman dan sedikit agak stres, Pak Taufik, menghadapi laporan dari guru, kadang orang tua, kadang dari siswa sendiri, Pak Taufik. Itu sih, Pak Taufik, gambaran umumnya terkait dengan bullying di sekolah saya. Oh, begitu ya Pak. Mungkin maraknya tindakan bully di sekolah Bapak ini membuat Pak Amir stres dan tidak nyaman. Betul mungkin ya Pak? Ya, betul Pak Taufik ya. Betul sekali. Eh, Baiklah, dari perbincangan ataupun percakapan kita pada kesempatan ini, kira-kira hal apa yang ingin Pak Amir sampaikan ataupun harapannya diharapkan oleh Pak Amir maksud saya terkait dengan kasus yang Bapak alami ini, Pak. Betul Pak Taufik, tidak banyak yang saya harapkan. Mudah-mudahan dengan ngobrol kita berdua malam ini, saya mendapatkan solusi terbaik, strategi terbaik bagaimana tingkat bullying di sekolah saya, walaupun tidak hilang sama sekali, sedikit meminimalisirlah Pak Taufik. Supaya tindakan-tindakan yang tergolong bullying itu tidak lagi mengganggu kenyamanan dan keamanan di sekolah saya. Itu sih harapan besar saya Pak Taufik. Begitu ya Pak Amir. Sepengetahuan Pak Amir, mungkin bisa diceritakan atau disampaikan contoh kasus apa saja sih yang sering dilakukan oleh siswa-siswinya Pak Amir yang Pak Amir sendiri katakan itu uh, dikategorikan sebagai kata bully gitu maksudnya Pak Amir. Ya, betul Pak Taufik. Ada beberapa tindakan yang terjadi di sekolah saya yang saya sendiri menggolongkannya ke dalam tindakan bullying. Ada dalam bentuk verbal, ada yang dalam bentuk non-verbal. Misalnya mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata yang jelek, yang membuat orang atau teman tersinggung. Ada yang secara fisik, memukul, menendang, mencubit teman. Kadang-kadang ada juga yang menyembunyikan barang-barang teman, mengambil uang teman. Kadang-kadang sepatu kanan di atas meja, sepatu kiri dalam WC, Pak Taufik. Ini fenomena yang mungkin hampir adalah di tiap sekolah, mungkin kadarnya yang beda, kadar banyak sedikitnya. Itu sih beberapa sikap yang kadang-kadang ada juga laporan orang tua bahwa kemarin anak saya ini diginiin sama teman, disembunyiin uangnya, disembunyiin tasnya. Itulah bentuk-bentuk bullying yang membuat saya sedikit agak tidak nyaman lah di sekolah, Pak Taufik. Waduh, kalau menurut saya itu cukup beragam sih kasusnya ya Pak Amir ya. Ya betul, Pak Taufik. Dari bully itu. Ya, Dari kasus-kasus tadi Pak Amir, ya. coba diceritakan bagaimana situasi ini bisa mempengaruhi Pak Amir secara pribadi dan emosional Bapak, Pak. Secara pribadi dan emosional jelas dan jelas sekali mempengaruhi Pak Taufik. Seandainya Pak Taufik mungkin berada di posisi saya, mungkin akan merasakan hal yang sama. Dari sisi Ya, benar, tekanan Pak. dan psikologi mungkin di sini saya menjadi stres dan agak-agak sedikit bingung. Udah habis-habisnya ini sikap-sikap begini di sekolah saya. Terus yang kedua yang menjadi dampak dari sikap-sikap siswa tersebut tentunya menjadi beban tugas tambahan bagi saya Pak Taufik, karena Pak Taufik tahu tugas kepala sekolah cukup berat, di samping mengurus guru-guru, mengurus administrasi, mengurus sekolah, ditambah lagi dengan adanya kasus-kasus bullying, harus waktu ekstra nih Pak Taufik untuk menangani masalah ini. Terus yang ketiga mungkin terkait dengan pro kontra dengan sanksi ya. Karena kita ketahui kita mau keras, mau dengan hukuman fisik, kita dihadang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, Pak Taufik. Kalau kita Benar, Pak. kalau kita membiarkan juga takutnya membias ke teman-teman lain, sebuah dilema bagi saya juga. Itu Ya, makanya benar mudah-mudahan itu. dengan saya berdialog dengan Pak Taufik malam ini ada solusi terbaik lah. Cukup besar ya, Pak. Dari yang Bapak rasakan dampaknya dari kasus-kasus seperti ini yang terjadi di sekolah Bapak.
Lalu boleh Bapak ceritakan sedikit saja bagaimana langkah-langkah Bapak ketika menerima laporan atau kejadian tersebut eh, di Bapak, Pak. Ya, makasih Pak Taufik. Seperti yang saya katakan tadi, kalau masalah ini saya biarkan, saya acut tak acut tentunya akan berdampak lebih luas lagi Pak Taufik. Untuk antisipasi awalnya, dari laporan saya terima dari guru, dari siswa, bahkan dari orang tua, saya menerima dengan serius. Eh, ini menciptakan, menandakan bahwa saya ini tidak ada main-main dengan kasus bullying ini. Saya terima dengan serius. Lalu mendengarkan keluhan siswa, mendengarkan laporan itu dengan seksama dari orang tua, saya menghadirkan pelaku, saksi. Setelah itu, saya melakukan penyelidikan yang objektif dan adil terhadap laporan bullying, melibatkan wawancara, melibatkan termasuk saksi juga, pihak korban juga saya mewawancari. Nanti dalam hal ini saya tidak mengambil info dari sepihak, dari pelaku saja atau korban saja. Harus mengkonfrontasi semua kasus itu. Lalu di samping hal tersebut, tentunya saya di sini tidak mungkin melaksanakan sendiri Pak Taufik ya. Perlu melibatkan stakeholder, ada guru, ada orang tua, komite di sini. Karena sehebat apapun saya, sebagus apapun niat saya, tentunya ini perlu orang kedua, orang ketiga yang membantu saya. Terus memberikan edukasi. Di sekolah saya Pak Taufik, hampir tiap pagi menjelang masuk kelas, saya programkan ada namanya apel pagi, ya wajib itu Pak Taufik. Di situ saya dengan beberapa guru secara bergantian memberikan edukasi tentang anti bullying di sekolah. Nah, itulah yang saya sedikit bingung. Setiap hari kita memberikan edukasi kok tetap aja 1-2 Maret lagi bullying itu. Itu sih langkah awal-awal, langkah jangka pendeknya Pak Taufik yang saya lakukan. Ya, itu aja Pak Taufik. Oh iya ya. Baik, eh, dari tindakan yang Bapak lakukan di atas cukup beragam. Saya lihat, saya menyimak Iya betul betul. dari harus dari tindakan yang Bapak lakukan di atas. Kira-kira menurut pengamatan Bapak, sejauh mana dapat meminimalisir kasus bully di sekolah Bapak, Pak? Dari langkah-langkah yang saya ambil di atas, walaupun belum menghilangkan sama sekali kasus bullying, ya namanya anak-anak Pak Taufik ya, anak-anak dalam tahapan Ya, masih bermain ya, masih mencoba-coba. Kalau kita mau menghilangkan 100% mungkin sebuah hal yang mustahil. Tentunya di sini dalam posisi ini saya hanya mengharapkan meminimalisir lah supaya tidak membias atau tidak menjalar ke teman-teman lain. Alhamdulillah ada progresif perkembangannya cukup lah Pak Taufik. luar biasa. Rupa-rupanya ini Pak Amir sudah bisa menyelesaikan masalah paling masalah paling tidak meminimalisir kasus Ya, bully di sekolah Bapak. Dan kira-kira ini Pak, bukan kira-kira, mungkin sudah pasti nih Pak ya. ya, Berdasarkan penyelidikan Pak Amir, kira-kira apa sih yang melatar belakangi siswa melakukan bully di sekolah? Karena memang benar ini Pak, ya betul betul. Betul. aksi-aksi bully ini yang sangat-sangat meresahkan di setiap sekolah, mungkin hampir di semua sekolah Pak. Ya hampir hampir ya. Tapi berhubung pembicaranya Pak Amir menghadap saya demikian, oke lah kita Ya. kasih contoh di SDN satu Kempo ini gitu. Ya mungkin bisa disampaikan Pak Amir. Ya, makasih Pak Taufik. Setelah saya selidik eh, cek and recheck dengan beberapa narasumber langsung ke orang tua siswa juga dengan tetangga juga, Pak Taufik. Ada beberapa hal yang melatar belakangi kenapa siswa-siswa itu cenderung bersikap bullying terhadap temannya, terhadap lingkungan sekitar. Yang pertama, biasanya Pak Taufik saya selidiki, siswa pelaku bullying itu adalah siswa yang punya masalah di keluarga, mengalami masalah pribadi atau masalah konflik dalam keluarga. Mungkin bentuk ekspresi dari masalah di keluarga itu mereka lakukan tindakan bullying di sekolah sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan mereka atau frustasi mereka terhadap masalah yang mereka alami di keluarga itu. Terus yang kedua, di era zaman teknologi sekarang ini Pak Taufik,
tidak bisa kita batasi. Siswa dapat mengakses informasi lewat internet, lewat HP, lewat gadget, film, video, apa segala. Mungkin dari film-film atau sinetron itu mereka ngambil contoh. Ada pembunuhan di sana, mau coba ini, gimana asiknya kalau berkelahi apa segala. Mengambil contoh dari media-media, dari lingkungan sekitar, bahkan dari keluarga sendiri. Kalau keluarganya kadang-kadang ada keluarga yang suka mukul anaknya, suka berkata kasar, mungkin mereka mencontoh dengan hal tersebut. Yang di samping itu juga uh, salah satu penyebab mereka melakukan bullying, mereka ingin mencari perhatian kita, Pak Taufik. Kebanyakan pelaku bullying ini adalah siswa-siswa yang latar belakangnya tidak mendapat perhatian penuh dari orang tua. Kadang-kadang ada yang tinggal bersama neneknya, ditinggal cerai oleh bapaknya, atau kadang cerai mama bapaknya. Artinya mereka secara otomatis tidak mendapatkan kasih sayang. Mungkin dengan cara ini mereka butuh perhatian dari guru, butuh perhatian dari teman. Mungkin yang terakhir, Pak, latar belakangnya mungkin mereka ingin mendapatkan pengakuan dari orang sekitar, menunjukkan kekuatannya dia. Ini saya ini loh, saya orang kuat, harus orang berkuasa. Mungkin dengan itu salah satu motivasi mereka melakukan bullying. Itu sih Pak Taufik beberapa penyebab dari kasus bullying yang saya amati sih di sekolah. Wah, dari apa yang disampaikan oleh barusan luar biasa sekali. Nah, saya juga tertarik, Pak. Lalu dari yang Bapak sampaikan barusan, siapa saja sih yang Pak Amir libatkan dalam penanganan kasus-kasus bully tersebut, Pak? Ya, tentunya di sini seperti saya bilang tadi, saya tidak mungkin berjalan sendiri dalam menangani masalah ini. Saya melibatkan beberapa unsur stakeholder, ada mungkin guru, tenaga kependidikan, orang tua, komite, dan siswa itu sendiri sih saya libatkan dalam menangani meminimalisir kasus bullying ini, Pak Taufik. Mungkin pihak kedua lah, ya, kepolisian setempat mungkin bisa kita libatkan. Itu sih Pak Taufik. Wah, luar biasa ini Pak Amir mendengar ceritanya. Tadi Pak Amir sudah memaparkan langkah-langkah yang diambil dalam jangka pendek. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk waktu ke depannya seperti apa dan bagaimana, Pak? Ya, untuk jangka panjangnya ya tidak muluk-muluk sih Pak Taufik. Ini harapan besar kami juga di sekolah, menjadi program kami di sekolah. Pertama, kami akan membuat kebijakan anti bullying yang jelas mencakup definisi bullying itu apa, sanksi yang diterapkan bagaimana, dan bagaimana prosedur penanganan kasus. Ini perlu kita integrasikan dalam kebijakan atau regulasi sebagai dasar untuk menanggulangi masalah ini di sekolah. Yang kedua, melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk guru, untuk orang tua murid, untuk siswa, untuk menyamakan persepsi terkait dengan bullying di sekolah. Terus kampanye kesadaran anti bullying mungkin lewat media sosial, lewat Facebook, lewat Twitter, dan akun-akun media sosial lainnya. Terus ini yang paling penting, ini mendatangkan konselor atau psikolog. Kalaupun sudah betul-betul parah ini Pak Taufik, tidak bisa kita tangani secara dalam jangka pendek. Mungkin kita lebih mendatangkan konselor atau psikolog yang lebih tahu cara menangani tentang bullying ini di sekolah. Yang berikutnya mempromosikan budaya positif, sebagaimana yang kita pelajari di dalam guru penggerak ini, Pak Taufik, ada budaya positif yang tentunya perlu kita budayakan untuk semua warga sekolah. Yang terakhir mungkin pemantauan dan evaluasi dari program ini, mana yang sudah bagus kita tingkatkan, mana yang perlu, yang masih kurang kita perbaiki lagi untuk kedepannya, Pak Taufik. Itu sih langkah untuk jangka panjangnya. Luar biasa rencana dan tindakan yang direncanakan oleh Pak Amir ini sangat-sangat terinspirasi bagi saya juga ini. Uh, Pak Amir, saya yakin Pak Amir bisa melakukan rencana Bapak tersebut. Lalu kira-kira kapan ini Pak Amir merealisasikan rencana-rencana untuk jangka panjang tersebut, Pak Amir? Kalau ditanya waktu, maunya kita secepatnya Pak Taufik ya. Tapi saya rasa ini masalah yang kompleks juga, tidak segampang membalik telapak tangan Pak Taufik. Kita butuh proses, butuh waktu.
mungkin langkah awal saya berkoordinasi dengan beberapa pihak, contoh guru, orang tua, duduk bersama bagaimana regulasi yang jelas, bagaimana antisipasi dan bagaimana menangani kasus ini dan bentuk sanksi yang tepat untuk menangani kasus-kasus ini supaya tidak membias dan menyebar lagi, Pak Taufik. Insya Allah awal tahun depan kita mulai memprogramkan masuk ke dalam rancangan kegiatan tahunan kita, Pak Taufik. Di awal tahun 2024 lah. Baik, baik Pak Amir. Di akhir-akhir sesi ini, eh, saya yakin Pak Amir bisa keluar dari zona itu. Amin. Dan bagaimana perasaan Pak Amir ini sekarang ini, perasaan Bapak ini di akhir-akhir daripada sesi ini? Kalau ditanya perasaan, ya dari awal saya datang meminta Pak Taufik menemani, ya seperti Pak Taufik lihat, tadi agak sedikit galau katanya tadi ya. Ya kesini-kesininya Iya, iya. karena ditemani oleh Pak Taufik yang begitu memberi motivasi, memberi semangat saya dan Ibu Supervisor juga dengan senyuman manisnya, menambah nutrisi dan menambah semangat saya untuk lebih ke depannya bagaimana, lebih bersemangat dengan sebuah keyakinan bahwa masalah pasti akan ada jalan keluarnya. Itu sih prinsip saya Pak Taufik. Sudah peluang, sudah agak lega lah Pak Taufik, ada titik terangnya juga untuk menangani kasus ini. Makanya agak plong gitu Pak Amir ya. Iya, iya Kak, iya. Ya, syukurlah Pak Amir, luar biasa ini dari awal sampai akhir perbincangan di malam hari ini. Kira-kira apa yang bisa Pak Amir bawa pulang? Ini Pak Amir, silakan. Betul. Uh, Kalau kita merefleksikan hasil ngobrol kita malam ini Pak Taufik, cukup banyak hal yang menjadi modal saya ke depan. Ada motivasi dari Pak Taufik, ada respect dari Pak Taufik juga tadi menjadi dasar saya, menjadi penyemangat bahwa dengan sebuah keyakinan, dengan sebuah komitmen dan niat tulus, pasti hal yang saya khawatirkan terjadi ini yang menjadi beban saya pasti akan terselesaikan dengan sebuah keyakinan Pak Taufik. Tuhan tidak akan membebani sebuah kaum dengan masalah di luar dari kemampuan kita. Itu sih sebuah keyakinan saya. Wow, luar biasa cerdas sekali nih Pak Amir ini. Saya juga makanya dari tadi terus mengatakan ini inspirasi sekali ini. Iya, makasih Ya, Pak Taufik. Pak Amir. Terima kasih Apalagi sudah. apalagi senyum supervisornya tuh, aduh. Terima kasih nih Pak Amir. Ya, Luar biasa sama-sama sudah Pak ngobrol Taufik. bareng dari tadi sore sampai malam ini luar Ya, biasa. terima Saking kasih Pak Taufik sebelumnya. menikmatinya, saya harap Pak Amir juga tetap semangat dan Ya, optimis. Dan saya berdoa Pak Amir terus diberikan kesehatan, amin. kemudian Ibu Supervisor juga diberikan kesehatan dan rezeki kita dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ini menjadi sebuah rahmat untuk kita semua, terutama saya sama Pak Amir, Ibu Eka, luar biasa. Ini menjadi semangat dan spirit untuk kita semua. Ya, Baik. Luar ya, biasa Pak Amir. ya, makasih Pak Taufik atas waktunya. Mudah-mudahan kita berjumpa Oke, lagi di lain waktu. Berjumpa darat yang perlu ya, Ibu Eka, Ibu Pak oke. Taufik ya. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Lanjut, lanjut. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Baik ya, tadi sudah saya lihat ini prosesi kegiatan coachingnya luar biasa sekali, coaching yang sangat bagus kalau menurut saya, sangat mengena gitu ya. Jadi titik temu solusinya tepat sekali. Seperti itu ya. Jadi secara keseluruhan coaching antara Pak Amir dengan Pak Taufik, proses coachingnya bagus gitu ya. Tadi selama proses coaching ini Pak Taufik bisa menjabarkan kembali apa sih yang sudah dilakukan saat melakukan coaching uh, yang dijadikan sebagai indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Baik, terima kasih Bu Supervisor. Luar biasa tadi itu saya sangat semangat sekali tadi itu. Dari Ya. eh, coaching yang dilakukan tadi, indikator pencapaian yang ingin dikembangkan di sini adalah apa namanya mengajukan pertanyaan yang bobot, ya,
memberikan sebuah motivasi, bukan memberikan solusi, akan tapi Ya, berikan melahirkan motivasi sebuah untuk menemukan solusi asumsi, ya. ya, menemukan solusi dengan menanyakan tujuan, identifikasinya, kemudian masalah kendala aksinya, sudah terjadi apa belum, ya, demikian gitu tuh. Ya, betul sekali. Tadi saya melihat selama proses coaching itu Pak Taufik sudah memunculkan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dengan rasa, empati gitu ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga tentunya tadi, Pak. Nah, setelah Pak Taufik tadi sudah melakukan proses coaching, ah, kompetensi apa nih yang kira-kira masih ingin dikembangkan lagi oleh Pak Taufik berdasarkan pengalaman yang pada saat melakukan coaching tadi? Mungkin ada yang mau ditingkatkan lagi, Pak. Saya tingkatkan di sini adalah apa namanya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Potensi Iya, itu dengan memberikan sebuah, melahirkan sebuah, apa namanya, menemukan sebuah identifikasi masalah yang iya, diberikan oleh, yang diceritakan oleh Pak Amir di sini dalam artian anti bully ternyata, iya. sehingga memberikan sebuah apa namanya, eh, Berikan sebuah sebuah pertanyaan yang solusi. sangat terinspirasi bagi saya. Iya, iya. Ya, Terima kasih luar biasa ya Pak Taufik untuk coachingnya hari ini, kegiatan coaching dengan Pak Amir. Saya juga tadi mendengarnya cukup hikmat karena ini proses bullying di anak SD lagi ya Pak Amir ya. ya, Jadi ini memang harus diwaspadai karena pertumbuhan anak itu kan memang harus dari pra-TK, SD itu perlu di apa diputus mata rantainya jangan sampai Ya, berlanjut ke ya. Dan juga usia-usia rencana-rencana, dewasa. ya, rencana-rencana aksi dan bentuk tanggung jawab yang disampaikan tadi luar biasa, Bu. Iya, luar biasa saya Sangat lihat. Ya, nampak makasih sekali proses dan coachingnya sangat. hari ini cukup Ya, Bu, terima kasih sangat luar luar biasa. biasa. Ya, Assalamualaikum Pak Amir juga. warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.